Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan assignment atau penugasan. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah ada di dalam halaman sesi 2. Di dalam sesi 2 ini kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada beberapa activity, ada tujuan pembelajaran dan ada kehadiran sesi 2. Kehadiran ini sudah dibuat di sesi sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, untuk membuat fitur assignment atau penugasan, yang pertama kali kita lakukan, kita harus mengaktifkan turn on editing on terlebih dahulu. Jadi cara mengaktifkannya tinggal kita tekan turn editing on, tombol ini kita aktifkan terlebih dahulu, baru akan muncul seperti ini di halaman kita, muncul add an activity di sini. Nah, kita bisa menambahkan activity di sini. Nah, untuk menambahkan fitur assignment atau penugasan, kita bisa lakukan klik add an activity or resource, kita klik saja seperti ini. Nah, kita pilih aktivitinya yaitu assignment atau penugasan. Terus setelah itu kita add seperti ini. Nah, nanti kita akan disuguhkan halaman add new assignment to sesi 2 seperti ini. Nah, kita beri penamaan di sini misalkan penugasan sesi 2 seperti ini. Terus di dalam deskripsinya kita tuliskan supaya mahasiswa itu memahami apa yang dituliskan di judul. Misalkan kita tuliskan penugasan sesi 2 dimohon untuk dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan seperti ini. Terus kita beri keterangan jika di luar waktu tugas ditolak secara sistem seperti ini ya. Misalkan kita buat seperti ini. Jangan lupa supaya deskripsinya ini bisa dibaca secara langsung oleh mahasiswa, ke display deskripsinya dicentang. Selanjutnya yaitu additional file di sini ya. Di sini akan disuguhkan bahwa additional file ini nanti akan muncul di halaman mahasiswa ketika dia mengirimkan tugas seperti itu. Terus selanjutnya yaitu availability. Di sini ini menjadi sangat penting sekali karena terkait sama waktunya. Nah, jadi di dalam penugasan ada 4 buah waktu yang perlu kita setting. Yang pertama yaitu allow submission from ya, terus due date-nya, terus ada cut off-nya dan ada remind me to grade-nya. Untuk yang pertama di allow submission from ini sistemnya akan mengizinkan kapan mahasiswa bisa mengumpulkan tugas, mulai bisa mengumpulkan tugas. Misalkan kita setting ini 8 Juli 2020, misalkan jamnya kita atur aja Bapak Ibu sekalian, kita atur jam 22 ya, jam 10 seperti itu, 10 malam. Terus selanjutnya yaitu due date-nya, kapan terakhir dikirimkannya ya. Misalkan ini kita setting saja misalkan tanggal 10 Bapak Ibu sekalian, 10 Juli, jamnya misalkan kita atur 23.59 seperti itu. Nah, terus selanjutnya cut off date. Nah, perbedaannya bahwa jika due date ini setelah tanggal 10 Juli mahasiswa tetap bisa mengumpulkan, dia hanya ditandai bahwa pengumpulan tugasnya itu terlambat seperti itu. Nah, kalau cut off-nya ini kita setting, maka mahasiswa nanti ketika kita setting misalkan 11 Juli 23 jam 11
59. Ketika seperti ini artinya maka mahasiswa setelah tanggal 11 Juli 2020 pukul 23.59 setelah itu mahasiswa tidak bisa mengumpulkan, artinya fitur submitnya akan terkunci. Jika due date tadi dia hanya mahasiswa itu ditandai saja kalau dia pengumpulannya telat, tetapi mahasiswa masih bisa mengumpulkan. Jika lebih dari cut off maka mahasiswa tidak bisa mengumpulkan tugas sama sekali, seperti itu. Jadi ini perbedaannya sangat jelas sekali. Terus yang terakhir terkait sama availability, bahwa di availability ini ada fitur remind me to grade, ya, remind me to grade, bahwa ini akan memberitahu kepada pengajar atau kepada dosen kapan kapan terakhir memberi nilai ke mahasiswa, seperti itu. Jadi misalkan ini saya setting aja tanggal 22 Juli seperti itu. Terus selanjutnya yaitu fiturnya submission type-nya. Jadi submission-nya bisa kita atur. Di sini ada dua type-nya, ada online text dan file submission. Kalau online text dia hanya teksnya dikirimkan saja via form yang ada di sini. Jika file submission maka mahasiswa bisa melakukan attach file yang akan dikirimkan, seperti itu ya. Lebih baik kita pakai yang file submission ya. Nah, kita coba. Terus selanjutnya yaitu maksimum number-nya ya. Berapa total file yang boleh diupload, kita setting saja secara defaultnya 20. Terus size-nya kita setting default saja 10 MB. Terus yang terakhir terkait submission type yaitu file yang diizinkan boleh diupload. Nah, ini kita batasi saja Bapak Ibu sekalian biar mahasiswa itu mengirimkan tugas sesuai format yang kita inginkan. Misalkan ya, kita batasi saja bahwa file yang boleh dikirim itu file yang bentuknya doc atau docx, seperti itu ya, docx atau doc, seperti itu. Jadi di luar file itu akan ditolak secara sistem, file PDF pun akan ditolak. Setelah kita pilih seperti ini ya, terus jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan save, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya yaitu submission setting, saya kira bisa kita biarkan ya. Terus grade-nya kita biarkan secara default ya. Terus yang perlu kita setting misalkan di restrict access Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan mahasiswa itu kondisinya dia boleh mengirimkan tugas ketika mahasiswa itu sudah melakukan absen ya, dan melakukan mark centang di absen, seperti itu ya misalkan ya. Jadi kita bisa setting misalkan seperti ini ya. Berarti kita coba activation complete-nya apa ini. Nah, ini kita bisa lakukan misalkan di kehadiran sesi 2 harus di complete dulu ya, harus complete seperti itu ya, harus dicentang seperti itu. Nah, misalkan kita restrict seperti ini ya. Terus kita save ya, yang lain kita biarkan secara default saja Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah di save Bapak Ibu sekalian akan tampil seperti ini ya. Jadi ini kita halaman dari dosen ya, seperti itu. Nah, kita coba masuk di sesi 2 Bapak Ibu sekalian, di navigasi paling kiri ya. Terus kita coba matikan dulu fitur turn off editingnya, maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mahasiswa itu harus ketika mengumpulkan tugas dia harus, nah ini kelihatan nih, harus komplit di fitur, harus melakukan mark komplit di absensi, seperti itu. Harus absen dulu, harus dicentang mark ininya ya, mark itemnya, maka dia bisa mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, kita coba uji coba fitur ini jalan atau tidak. Caranya kita coba
kita ganti Bapak Ibu sekalian role kita ya, role kita ganti sebagai student. Kalau yang ini kan sebagai teacher ya, kita harus coba sebagai student Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sebagai student Bapak Ibu sekalian, nah kita harus, nah ini misalkan ya, kalau ini sudah dicentang ya, sudah melakukan absen seperti ini kan sudah pernah kita lakukan ya, tadi kita misalkan ini coba saya balik ke sini Bapak sekalian, ketika ini centangnya saya hilangkan seperti ini ya Bapak sekalian, maka dia tidak bisa mengirimkan tugas ya, tidak bisa mengirimkan tugas. Artinya kondisi penugasan aktif ketika kehadiran ini sudah dicentang mark komplitnya seperti itu ya. Kalau seperti ini dia akan bisa mengirimkan tugas ya. Coba kita akan kirimkan tugas Bapak Ibu sekalian. Ini di halaman mahasiswa akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dia akan ada keterangan di sini ya, penugasan sesi 2 mohon dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika di luar waktu tugas ditolak secara sistem atau apalah. Nah, untuk keterangan terkait sama tugas bisa dideskripsikan di sini Bapak Ibu sekalian. Terus di sini juga ada informasi terkait due date-nya ya, terus waktu yang masih tersedia, terus di sini komentarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita misalkan coba kita ini karena user kita dibuat level student, kita coba bisa mengirimkan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa kelihatan file yang diizinkan untuk submit ke e-learning ya. Jadi seperti ini ya. Misalkan kita coba Bapak Ibu sekalian, kita coba mengirimkan tugas menggunakan file yang tidak diizinkan. Kalau tadi yang diizinkan adalah file docx dan doc saja. Misalkan kita yang materai ini ya, coba .png, coba saya upload Bapak Ibu sekalian. Nah, dia tidak diizinkan oleh sistem ya, karena kita sudah melakukan setting tadi bahwa yang bisa dikirimkan hanya doc atau docx seperti itu. Coba kita pilih yang docx seperti ini ya, misalkan ini ya, kita upload. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian, terus kita lakukan, kita save Bapak Ibu, kita submit seperti ini, kita continue saja. Nah, seperti ini. Ini artinya tugasnya sudah terkirim Bapak Ibu sekalian ya. Mahasiswa bisa melakukan edit dari tugas yang dikirim, bisa dilakukan edit. Nah, sekarang dari sisi teacher atau dari sisi dosen bagaimana? Kita coba balikan ke sisi normal Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau di dalam dosen, halaman dosen akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Akan kelihatan yang partisipannya berapa gitu ya, terus yang sudah submit berapa. Nah, ini kebetulan yang kita lakukan bahwa semua yang ada di sesi ini atau di dalam pelatihan ini semuanya levelnya dosen, jadi tidak ada tidak ada studentnya, maka tidak kelihatan. Misalkan kalau kita akan menilai, sebenarnya tinggal kita grade saja Bapak Ibu sekalian. Kita grade akan menuju ke halaman ini ya. Nah ini ada satu nih ya. Oh iya, ada satu nih Bapak Ibu sekalian. Ada mahasiswa yang sudah di-add-kan ternyata ya. Nah, di sini bisa kita cek kalau sudah mengumpulkan tugas maka dia statusnya adalah grade Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kita filter siapa yang sudah submit Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Jadi kalau ini kita tidak bisa melakukan cek karena perlu harus dari mahasiswa mengirimkan tugas. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa menilai dari sini ya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian fitur yang ada di dalam fitur penugasan. Cukup mudah sekali di dalam menambahkan penugasan. Cukup hanya yang diperhatikan yaitu masalah waktu, masalah file yang diizinkan ya, file format yang diizinkan, dan kalau mau menambahkan restrictnya kita bisa tambahkan restricted-nya seperti itu, seperti yang sudah
kita lakukan. Saya kira cukup untuk fitur penugasan, cukup mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.